Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa biarlah Bapak Ibu selalu dalam kondisi baik, selalu dalam kondisi sehat, dan selalu dalam kondisi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena percayalah, apapun pergumulan Bapak Ibu tidak akan melewati kekuatan Bapak Ibu. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Pergumulan setiap kita pasti berbeda-beda. Ada pergumulan yang bersifat ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan sakit penyakit, dan pergumulan mungkin pekerjaan dan sebagainya, ataupun pelayanan dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa bila hal itu terjadi karena Tuhan izinkan, karena setiap perkara yang ada di dunia ini tidak pernah luput dari izinnya Tuhan. Bahkan Ayub pun saat diuji oleh Tuhan, diuji oleh Iblis meminta izin daripada Tuhan terlebih dahulu. Tidak pernah ada ujian tanpa seizin Tuhan, itu yang harus kita pegang. Dan yang pasti pada saat ujian itu datang, ujian itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan penolong kita, maka tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Namun ada banyak orang yang merasa bahwa pergumulannya berat, pergumulannya tidak kunjung selesai, pergumulannya makin hari membuat dia makin lemah. Kenapa? Ada beberapa orang yang merasa sedemikian. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan yang akan saya bawakan yaitu di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Mari kita membaca sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada beberapa poin yang kita bisa pelajari hari ini untuk menguatkan Bapak Ibu, untuk dapat menyerahkan segala sesuatu kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena percayalah, di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa? Tuhan tidak pernah pilih kasih dengan kita, dengan orang lain, dengan saudara kita, maupun dengan siapapun. Semuanya menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa? Artinya Tuhan mengetahui apapun pergumulan, penderitaan yang kita hadapi, karena semua seizin Tuhan. Poin firman Tuhan yang kita mau pelajari tentang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bagaimana cara kita menghadapi pergumulan permasalahan saat-saat ini, di mana tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Bahkan mungkin sebagian orang merasa makin hari makin down, makin terpuruk. Tapi percayalah, selama ada Tuhan, kau akan bisa melewati segala pergumulan. Poin yang pertama yang harus kita lakukan
untuk mengatasi setiap pergumulan kita adalah ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ayat yang ke-7 jelas dikatakan bahwa bukan sebagian, bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu. Segala kekhawatiranmu, artinya semua kekhawatiran kita, baik kekhawatiran terhadap anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, terhadap ekonomi kita, terhadap bisnis kita, semuanya, segalanya diserahkan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan katakan serahkanlah? Karena Tuhan tahu bahwa manusia biasa tidak ada yang sanggup mengatasi setiap pergumulan, setiap permasalahan. Hidup kita pasti penuh dengan kekhawatiran. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu, bukan satu kekhawatiranmu. Berarti artinya Tuhan tahu bahwa hidupmu pasti penuh dengan kekhawatiran. Jadi hal yang wajar bila Bapak Ibu khawatir, takut. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Poin yang pertama adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Untuk kita mengatasi setiap pergumulan permasalahan kita, poin yang pertama adalah serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa maju dalam kehidupan kita selanjutnya, melangkah satu demi hari, hari demi hari, kita harus menyerahkannya kekhawatiran kita kepada Tuhan. Artinya menyerahkan artinya apa? Pada saat kita memberikan kepada Tuhan, tidak perlu kita khawatir kembali, karena kita serahkan kepada orang yang dapat menolong kita. Mungkin pada saat kita menyerahkan tanggung jawab kepada anak kita masih khawatir. Kita menyerahkan kepada teman kita, mungkin kita masih khawatir. Tapi kalau kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, tidak perlu ada khawatir kembali. Kalau masih ada khawatir, artinya Bapak Ibu belum menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara setuju dengan firman Tuhan hari ini? Untuk kita mengatasi pergumulan kita, serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Yang kedua adalah, pada saat kita menyerahkannya, apa yang akan dilakukan Tuhan? Ia akan memelihara kamu. Di ayat 7b dikatakan bahwa sebab Ia akan memelihara kamu. Jadi artinya pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tidak boleh memikirkannya kembali, karena semuanya sudah dipercayakan kepada Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, sisanya serahkan kepada Tuhan. Jangan kita sudah lakukan segala sesuatu yang kita bisa, tapi kita masih hidup dalam kekhawatiran. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan yang tidak bisa kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Jangan juga kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak melakukan segala sesuatunya. No, itu artinya pemalas. Lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan, sisanya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu pada saat kita menyerahkan, Tuhan akan melihat bahwa apa yang sudah kau kerjakan. Ya Tuhan, aku sudah mengerjakan ini, sudah mengerjakan itu, dan sisanya kami serahkan kepadamu. Dan pada saat kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, yang kedua, Ia akan memelihara kamu. Memelihara artinya apa? Menjagai, melindungi, memberkati. Tuhan tidak tinggal diam pada saat kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita, tapi Dia akan ambil alih. Dia akan pegang hidupmu. Dia akan memelihara hidupmu. Dua hal yang kita sudah pelajari. Hal yang ketiga adalah, yang kita harus pikirkan adalah,
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Yang kedelapan adalah, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seringkali kita tidak sadar bahwa pergumulan kita bukan hanya permasalahan kita, tapi iblis sedang berkeliling, berjalan mengelilingimu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran, orang-orang yang hidupnya mengandalkan kekuatan sendiri. Karena saat hidupnya mengandalkan kekuatan sendiri, akan hidup dalam kekhawatiran. Saat hidupnya dalam kekhawatiran, akan mudah diterkam oleh iblis. Akan dengan mudah dia mundur dari hadapan Tuhan. Iblis sedang mencari siapa yang lengah. Iblis sedang mencari siapa yang mulai mundur dari hadapan Tuhan. Iblis mulai cari orang-orang yang hidupnya khawatir. Karena saat kita khawatir artinya tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Dan saat kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, artinya kita mau hidup sendiri. Kita hidup mengandalkan sendiri. Dan saat hidup kita mengandalkan sendiri, diri kita sendiri, hati-hati. Iblis akan dengan mudah menangkap kita, menerkam kita, membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita mundur daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak memelihara hidupmu, karena kau hidup dalam kekhawatiran, hidup mengandalkan dirimu sendiri, dan Tuhan tidak memelihara hidupmu. Hati-hati ya. Poin yang keempat dikatakan adalah, lawanlah dia dengan iman, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dikatakan yang keempat, lawanlah dia dengan iman. Ada 4 poin yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah serahkanlah. Artinya begitu kita menyerahkan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa manusia punya keterbatasan, tidak perlu khawatir, dan hal yang wajar bahwa kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kita, yang punya hidup kita. Maka sangatlah wajar pada bila kita memiliki kekurangan-kekurangan. Karena Tuhan pun tahu. Makanya ada ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi jangan ragu, jangan kena tipu muslihat iblis. Untuk kita mengandalkan kekuatan kita, bila kita ada masalah kita hadapi sendiri, ada masalah kita hadapin sendiri. No, bukan itu caranya. Cara yang benar adalah lakukan yang kau bisa lakukan. Sisanya serahkanlah kepada Tuhan. Yes, itu yang benar. Segala sesuatunya diserahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran, karena Dia akan memeliharamu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena iblis sedang berkeliling mencari orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena iblis tahu saat manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, manusia akan dengan mudah jatuh, manusia akan mudah stres, depresi, manusia akan dengan mudah jatuh dalam dosa, manusia akan dengan mudah mundur dari hadapan Tuhan. Saat mundur dari hadapan Tuhan, hati-hati. Kau dengan mudah diterkam. Kau akan dengan mudah mulai hidup dalam dosa. Kau akan dengan mudah hidup dalam depresimu. Lawanlah dengan iman, poin yang keempat. Karena butuh iman untuk melawan segala pergumulan kita. Percayalah bahwa segala sesuatu ada masanya. Segala permasalahanmu ada waktunya. Percayalah bahwa Tuhan akan menolongmu.
Karena kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Miliki iman itu. Miliki iman percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, pada saat anak manusia datang untuk yang kedua kali, adakah iman di bumi ini? Tuhan mencari iman. Karena dengan iman, kau akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Hanya dengan iman, kau bisa mengatasi setiap pergumulan permasalahanmu. Karena kau masih beriman kepada Tuhan. Dengan iman, kau percaya bahwa Tuhan itu adalah pembela kita. Tuhan adalah penolong kita. Tanpa iman, kita tidak percaya dengan Tuhan. Karena iman adalah apa? Sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, tapi kita percaya bahwa itu akan terjadi. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat bahwa itu akan terjadi. Kita tidak pernah dengar bahwa itu akan terjadi. Tapi itulah bukti bahwa kita percaya sama Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita harapkan pasti terjadi pada saat Tuhan tolong kita. Demikian juga saya. Pergumulan-pergumulan yang saya hadapi belakangan ini juga ada, bukan berarti tidak ada. Tapi saya terus belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Karena saya tahu otak saya, pemikiran saya tidak sanggup menanggung setiap pergumulan permasalahan hidup. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang sanggup hidup mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi hanya kepada Tuhan dia sanggup hidup, menjalani hidup ini. Karena Tuhan tahu manusia penuh dengan kelemahan. Makanya kita butuh Tuhan, kita butuh iman, kita butuh Roh Kudus yang menghiburkan kita. Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk menghibur kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk membuat kita tetap tinggal dalam Tuhan. Saya berharap renungan hari ini menguatkan Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu mengamini renungan ini, bahwa saat kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan ambil setiap pergumulan permasalahan kita. Tuhan akan ambil kekhawatiran kita, dan dia akan memelihara hidup. Dan yang ketiga, kita juga tahu bahwa kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai lengah. Yang keempat, kita harus lawan. Bukan hanya berjaga-jaga. Bukan hanya kita jangan lengah, tapi kita harus lawan dengan iman kita. Iman percaya kita kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang diterpa dengan pergumulan permasalahan, akan dibawa kepada titik yang terendah. Saya sendiri sudah mengalami di mana Tuhan izinkan saya dibawa ke titik yang terendah dalam kesehatan saya. Tapi saya percaya bahwa saya dikuatkan oleh iman. Saya dikuatkan oleh Roh Kudus, dihiburkan oleh Roh Kudus. Saya berharap renungan firman Tuhan hari ini menguatkan Bapak Ibu dan memberikan penghiburan. Kau percayalah, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dia adalah Allah yang setia dan adil, yang akan bela kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.